Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo pelajar muda semuanya, kembali di channel Pelajar Muda dan melanjutkan edisi berbagi tentang materi pembelajaran matematika SMP, yakni tentang relasi dan fungsi. Dan kali ini kita akan membahas tentang menghitung nilai fungsi jika nilai variabelnya berubah. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita awali dengan berdoa kepada Allah agar yang disimak dalam video ini benar-benar dapat difahami dengan baik, insyaallah. Oke, pelajar muda semuanya, kita langsung saja kepada contoh soal. Yakni contoh soal pertama, suatu fungsi f ditentukan oleh aturan yang mana fungsi x itu sama dengan 3x per 2. Tentukan nilai fungsi berikut. Yang pertama, untuk fungsi 6, fungsi negatif 1, dan fungsi 2 per 3. Baik, kita lihat penyelesaiannya. Untuk fungsi sama dengan 6, maka ya tinggal kita substitusikan, sebenarnya sederhana ya. Tadi kita sudah jelas aturannya bahwasanya fungsi x itu sama dengan 3x per 2. Maka kita ganti saja x-nya dengan 6. Nah, dia mintanya untuk nilai fungsi 6. Maka fungsi 6 sama dengan 3, x-nya diganti dengan 6, substitusikan 3 kali 6 itu artinya per 2. 3 kali 6 sama dengan 18 per 2 hasilnya adalah 9. Maka fungsi 6 dari aturan fx sama dengan 3x per 2 adalah 9. Mudah ya. Oke, sekarang coba kita kerjakan yang B dari contoh soal nomor 1 ini. Fungsi negatif 1. Maka fungsi x sama dengan 3x per 2. Maka fungsi negatif 1 sama dengan 3 dikali negatif 1. Ya, x-nya diganti dengan negatif 1 per 2. 3 kali negatif 1 berapa? Iya, negatif 3. Berarti fungsi negatif 1 dari aturan tersebut adalah nilainya negatif 3 per 2. Yang terakhir, untuk nilai fungsi 2 per 3. Maka kalau fungsi 2 per 3 ya x-nya kita substitusikan 2 per 3. Maka 3 dikali 2 per 3 per 2. 3 dikali 2 per 3 itu adalah nilainya 2 ya. Atau sama dengan 6 per 3 per 2. 2 per 2 sama dengan 1. Maka fungsi 2 per 3 dari aturan yang disampaikan pada contoh soal nomor 1 nilainya adalah 1. Nah, pada kesimpulannya, untuk menentukan nilai fungsi dari variabel yang berubah nilainya, kita sederhananya tinggal substitusikan ya, atau masukkan nilai fungsi yang hendak dicari tersebut pada x yang ada di persamaan atau aturan fungsinya. Oke, kalau masih butuh penjelasan, kita saksikan untuk contoh soal nomor 2. Suatu fungsi didefinisikan sebagai fx sama dengan 2x tambah 1. Nah, tentukan ada 4 poin di sini. Pertama, rumus fungsi x-nya, yang B fungsi x tambah 1, yang C fungsi 2x, yang D fungsi 2x tambah 1. Oke, ingat kesimpulan kita pada contoh soal nomor 1, bahwasanya kita hanya cukup mensubstitusikan atau memasukkan nilai fungsi yang mau kita cari pada x yang ada di persamaan atau aturan fungsinya. Untuk rumus fungsi ya sederhana ya, kita tinggal salin kembali saja apa yang sudah dituliskan pada soal, yang mana fungsi x sama dengan 2x tambah 1. Nah, yang jadi pertanyaan yang bikin agak mikir adalah yang B, fungsi x tambah 1. Bagaimana ya? Jadi kalau fungsi x tambah 1, ya kita substitusikan
Kalau di persamaan ini dia 2x tambah 1, berarti x-nya kita ganti dengan x tambah 1. Bagaimana jadinya? Nah, seperti ini. Maka fungsi x ditambah 1 sama dengan 2. Kalau tadi 2x, x-nya kita ganti dengan x tambah 1. Karena yang hendak dicari adalah x tambah 1. Berarti 2 kali x tambah 1 tambah 1. Ya, satunya dari sini. Memang 1 ya. Oke, nah kita kalikan ke dalam. 2 dikali x, kemudian 2 dikalikan dengan 1. Ini sifat perkalian ya. Distributif namanya. Jadi 2 dikalikan x dan 2 dikalikan 1. Maka nilainya menjadi 2 kali x itu 2x. 2 dikali 1, 2. Wah, salah ini ya. Seharusnya ini 2. Oke, tidak mau diklik pointernya. Di sini bisa. Kita ganti ini seharusnya 2 ya, nilainya 2. Nah, tambah 1 ya. Jadi 2 tambah 1 kita selesaikan. X tidak ada kawannya, jadi hanya 2 tambah 1 berarti ini sama dengan 3. Berarti fungsi X tambah 1 sama dengan 2X tambah 3. Nah, begitu juga untuk yang C, dimana fungsi 2x itu berarti x di sini tinggal kita ganti dengan 2x. Maka fungsi 2x adalah 2 kali 2x tambah 1. 2 kali 2x sama dengan 2x-nya ada 2 kali, yaitu jadinya 4x. Maka fungsi 2x sama dengan 4x tambah 1. Dan begitu juga untuk yang D, fungsi 2x tambah 1. Berarti x-nya kita ganti dengan 2x tambah 1, maka fungsi 2x tambah 1 sama dengan 2 kali 2x tambah 1 tambah 1. Kita kalikan lagi ke dalam ya, 2 kali 2x dan 2 kali 1. Maka fungsi 2x tambah 1, 2 kali 2x sama dengan 4x, 2 kali 1 sama dengan 2, ada ditambah 1 di ujung. Maka ini bisa kita operasikan, 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka fungsi 2x tambah 1 sama dengan 4 kali 3. 4x tambah 3. Maaf. Oke ya, bisa dipahami. Nah, kita coba satu contoh soal lagi dari menghitung nilai fungsi dari nilai variabel yang berubah. Ini bentuknya sedikit berbeda. Jadi fungsi G, nah kita gunakan fungsi G ya, ditentukan oleh G di mana X dipetakan kepada X kuadrat tambah 2X. Jika X itu bilangan asli kurang dari 4, tentukan fungsi G dan nilai fungsi dari fungsi G X serta G X tambah 3. Oke, untuk penyelesaiannya yang pertama fungsi G X. Ya, gampang ya. Fungsi G X sama dengan X kuadrat tambah 2X. Ya, sebagaimana tertulis di soal. Nah, kemudian kalau untuk nilai fungsi dari fungsi G X, maka kita lihat bahwasanya X itu dikatakan bahwasanya bilangan asli kurang dari 4. Jadi apakah 4 termasuk? Ya, tidak. Yang di bawah dari 4 berarti 1, 2, dan 3 kita tuliskan di sini. Nah, untuk fungsi G1 berarti sama dengan, kita substitusikan ini nilai satunya ya. Jadi X-nya diganti dengan angka 1. Berarti X kuadrat berarti ganti jadi 1 kuadrat tambah 2 kali X, jadinya X-nya 1 berarti 2 kali 1. Bagaimana kalau dia G2, fungsi G2 berarti X-nya ganti dengan 2. Yang di sini X kuadrat berarti jadi 2 kuadrat, yang di sini 2X berarti tambah 2 kali 2. Begitu juga dengan kalau dia fungsi G3. Ya, 3 kuadrat tambah 2 kali 3. Yuk kita selesaikan. Untuk fungsi G1, 1 kuadrat sama dengan 1 ya, tambah 2 kali 1 yaitu 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian untuk fungsi 2 kuadrat sama dengan 4 dan 2 kali 2 sama dengan 4. Maka 4 tambah 4 sama dengan 8. Jadi nilai fungsi G2 sama dengan 8. Nah, kalau yang nomor 3, kalau yang fungsi G3 berarti 9 tambah 6. Berapa?
15. Maka fungsi G3 itu nilainya adalah 15. Nah, yang terakhir untuk fungsi Gx tambah 3. Tingkatkan konsentrasi. Ini agak panjang caranya. Kita bisa gunakan cara di mana ini, perhatikan, X tambah 3 itu kita substitusi ke persamaan yang fungsi Gx. Di mana nanti X-nya ini itu kita ganti dengan X tambah 3. Ya, kita masukkan X yang ini kita ganti dengan X tambah 3 karena yang kita mau cari fungsi X tambah 3. Sedangkan di sini dia hanya fungsi X. Jadi kita ganti, kita substitusi. Kita tulis seperti ini. Maka G X tambah 3 sama dengan, nah, X kan di sini X kuadrat. Jadi kita ganti X tambah 3 kuadrat tambah di sini 2 kali X. X-nya kita ganti dengan X tambah 3. Berarti tambah 2 kali X tambah 3. X tambah 3 kuadrat itu bisa kita tulis berarti X tambah 3 dikali X tambah 3. Nah, pertanyaannya bagaimana penyelesaiannya? Sama ya, kita masih gunakan sifat operasi perkalian seperti ini. Jadi gini. Nah, seperti tadi, cuman ini angkanya lebih banyak. Jadi X kita kalikan dengan X, kemudian nanti X itu dikalikan lagi dengan 3. Ada lagi nggak angka di dalam kurungnya sini? Tidak ada, berarti cukup. Di sini masih ada angka yang belum dikalikan, yaitu 3. Berarti 3-nya dikalikan lagi ke kurungan satunya. Berarti 3 kali X dan 3 dikalikan 3. Ya. Nah, begitu juga dengan yang ini. 2 dikalikan dengan X dan ini 2 dikalikan 3. Coba ya. Berarti X kali X itu nilainya adalah X kuadrat. Kemudian X kali 3, nih, X kali 3 sama dengan 3X. 3 kali X sama dengan 3X. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, ini tambah 2 kali X, yaitu 2X. 2 dikali 3 sama dengan 6. Makanya jadinya seperti ini. Ya. Kalau bingung diulangi saja lagi. Dimundurin videonya sedikit. Maka kita bisa kelompokkan dulu, biar bisa kita operasikan, kita sederhanakan. X kuadrat ada nggak kawannya? Tidak ada ya, satu-satunya di sini. Kemudian kalau untuk X ada nih, 3X, di sini juga X, ini juga X. Berarti kita kelompokkan sehingga 3X tambah 3X tambah 2X ya. 9 itu bisa kita sederhanakan dengan 6, 9 tambah 6. Maka X kuadrat 3X tambah 3X tambah 2X, 3 tambah 3 tambah 2, ya 8. Berarti 8X ya. Kemudian 9 tambah 6 sama dengan 15. Nah, inilah persamaan yang bisa kita gunakan untuk menghitung nilai fungsi Gx tambah 1, di mana X-nya itu bilang asli kurang dari 4. Oke, kita bersihkan. Lanjut ya. Ini yang di sebelah tadi saya salin. Berarti untuk kalau G1-nya, ya, karena dia bilang asli kurang dari 4, G1-nya berarti tinggal kita substitusikan 1 kuadrat tambah 8 kali 1. Tambah 15. Nah, untuk yang G2 berarti begitu juga. 2 kuadrat tambah 8 kali 2 tambah 15. Untuk fungsi G3 berarti 3 kuadrat tambah 8 kali 3 tambah 15 ya. Oke. Berarti 1 kuadrat itu 1 tambah 8 kali 1 8 tambah 15. 1 tambah 8 tambah 15. Hasilnya adalah 24. Untuk fungsi G2, 2 kuadrat sama dengan 4, 8 kali 2 sama dengan 16, tambah 15, maka hasilnya 4 tambah 6, 20, tambah 15 sama dengan 35. Sedangkan untuk fungsi G3-nya, yaitu 3 kuadrat sama dengan 9, dan 8 kali 3, 24, tambah 15 sama dengan 48. Bisa dipahami? Ya, mungkin caranya memang agak panjang. Boleh kalau mau alternatif cara, ada cara kedua. Nah, ini kita anggap cara pertama. Cara kedua, tadi X-nya adalah bilang asli kurang dari 4. Ya, kalau dia fungsinya Gx berarti G-nya G1, 2, dan 3. Nah, ini bisa kita ubah. Ingat, yang mau kita cari adalah Gx tambah 3. Jadi ini untuk X saja ini. Jadi kita bisa substitusikan kalau G-nya 1 berarti ya, X-nya 1 berarti
Gx tambah 3 ini jadinya apa? Berarti G, X nya ganti dengan 1, 1 tambah 3, jadinya G4. Ya, jadi fungsi G X tambah 1 untuk G1 itu sama dengan fungsi G4. Nah, kalau untuk G2 berarti G2 tambah 3 yaitu G5. Kalau fungsi G3-nya dari fungsi Gx tambah 3 itu sama dengan G3 tambah 3 yaitu fungsi G6. Nah, kita tidak perlu gunakan persamaan yang baru. Kalau dengan cara ini kita cukup gunakan persamaan yang Gx tadi, ya. Nih, X kuadrat tambah 2X. Jadi kita substitusikan saja. Untuk G4 berarti 4 kuadrat tambah 2 kali 4. Untuk G5, fungsi G5, 5 kuadrat tambah 2 kali 5. Sedangkan untuk fungsi G6 berarti 6 kuadrat tambah 2 kali 6. Oke, 4 kuadrat sama dengan 16 tambah 2 kali 4 sama dengan 8, berarti 16 tambah 8, 24. Sama ya. Dan untuk fungsi G5, 5 kuadrat sama dengan 25 tambah 2 kali 5, 10, berarti 35. Sama juga. Dan berikutnya untuk fungsi G6 sama dengan 6 kuadrat yaitu 36 ditambah 2 kali 6 12 yaitu 48. Ternyata mau kita gunakan cara pertama atau cara kedua, maka kita akan dapatin hasil yang sama. Nah, kembali ke pelajar muda semuanya, mau gunakan cara pertama atau cara kedua, semua punya tingkat kemudahan tersendiri, ya. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan materi tentang menghitung nilai fungsi dari nilai variabel yang berubah. Jika ada kekeliruan ataupun kritik dan saran, silakan disampaikan pada komentar. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Pelajar Muda. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.